Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 20. Tuan Winata, yang telah selesai berbicara dengan Pak Hendrik, melalui panggilan telepon, tentang sebuah hotel yang akan dilelang lusa nanti. Selesai membicarakan semua dengan Pak Hendrik, beliau pun langsung menutup panggilan tersebut. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Aditya dan beberapa temannya, sedang melayani tamu yang datang ke restoran itu. Tiba-tiba terdengar, Dika berkata, kamu, kesini sebentar, ucap Dika. Aditya, ia pun, melangkah menghampiri Dika. Iya Pak, ada apa ya, sahut Aditya. Dika pun berkata, sekarang juga, kamu siapin ruangan VIP. Karena ada tamu penting yang bakalan datang. Ingat, enggak pakai lama, karena 20 menit lagi tamunya datang. Iya Pak, sahut Aditya. Lalu Aditya pun segera memanggil 2 orang rekan kerjanya untuk membantu menyiapkan ruangan VIP yang berada di lantai 2 restoran tersebut. Namun tiba-tiba, Dika berkata, siapa yang nyuruh kamu ngajak mereka berdua? Kamu enggak lihat ya, mereka lagi pada sibuk melayani tamu yang lain, ucap Dika. Aditya pun berkata, tapi Pak, kalau saya sendiri, mungkin enggak bakalan sempat, apalagi waktunya mepet gitu. Saya enggak mau tahu, yang jelasnya, sebelum tamunya datang, ruangan itu, udah harus siap, ucap Dika. Aditya pun menjawab, iya Pak, saya usahakan. Lalu Aditya pun segera pergi ke ruangan VIP yang dimaksud Dika. Namun, baru saja akan melakukan tugasnya, tiba-tiba handphonenya berdering. Aditya pun langsung melihat ke layar handphonenya itu. Halo Pak, ada apa ya? Tiba-tiba nelpon Adit, ucap Aditya, yang ternyata sedang dihubungi oleh ayahnya. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, gini nak, lusa nanti akan diadakan lelang untuk Queen Hotel. Tapi Papa dan Pak Hendrik enggak bisa hadir di lelang itu, karena harus menghadiri peresmian perusahaan baru milik teman Papa. Apa kamu bisa wakili Papa di lelang itu, ucap Tuan Winata. Lalu, Aditya pun berkata, kalau itu aku bisa Pak. Tapi, alangkah baiknya, kalau kita cek dulu kondisi bangunannya, agar bisa tentukan harga yang pantas untuk hotel itu. Ya udah, kalau begitu, sehabis pulang kerja, kamu langsung aja ke Hotel Queen, untuk ngecek kondisi bangunan itu. Tapi kamu kan, enggak tahu apa-apa tentang bangunan, ucap Tuan Winata. Aditya pun berkata, kalau itu gampang Pak. Kebetulan waktu di Jerman, aku punya teman seangkatan, yang ngambil jurusan arsitek. Nanti Adit coba untuk minta tolong ke dia, ucap Aditya. Ya udah kalau gitu, Papa serahin semua ke kamu, ucap Tuan Winata. Iya Pak, nanti sore, Adit langsung ke sana, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara itu, di luar lokasi restoran, terlihat 2 mobil mewah, yang baru saja memasuki area parkir, di restoran itu. Terlihat pula, dari 2 mobil tersebut, keluar 3 orang cowok dan 2 cewek yang berpakaian rapi, layaknya para bos, lalu melangkah masuk ke dalam restoran tersebut. Dika, yang melihat kedatangan tamu tersebut, ia pun segera berkata pada Citra, yang tidak lain adalah sekretaris pribadinya. Cit, coba lo liatin dulu tuh si Adit, dia udah selesai nyiapin ruangan yang di-booking Pak Yusuf atau belum? Oke deh, sahut Citra. Sementara Dika, ia pun langsung menyambut kedatangan Yusuf dan 3 orang rekannya. Selamat datang Pak Yusuf. Saya lihat, makin sukses aja nih Pak, ucap Dika, mencoba menahan Pak Yusuf dan rekan-rekannya. Lalu terdengar, Pak Yusuf berkata, biasa saja kok. Gimana, ruangan yang aku pesan udah siap? Oh sudah Pak sudah, ucap Dika. Ya udah, kita ke sana sekarang, ucap Pak Yusuf.
Lalu terlihat, mereka pun langsung melangkah ke ruangan yang sedang disiapkan Aditya. Moga aja, tuh ruangan udah siap, gumam Dika. Sementara Citra, yang telah sampai di ruangan VIP, ia pun langsung berkata, "Dit, gimana, semuanya udah siap?" "Tunggu Bu bentar lagi," sahut Aditya. Lalu, Citra pun berkata, "Gimana nih Dit? Tamunya udah ada di depan." Namun belum sempat dijawab oleh Aditya. Terlihat, Dika dan rombongan Pak Yusuf telah berada di depan pintu ruangan tersebut. "Pak Dika, gimana nih? Katanya ruangannya udah siap, kok masih berantakan gini? Lihat aja tuh, sebagian kursinya saja belum diatur." Dit, kamu bisa kerja enggak sih? Disuruh nyiapin satu ruangan ini aja, kamu enggak bisa, ucap Dika, sedikit mendorong tubuh Aditya. Mendapat perlakuan seperti itu, Aditya hanya diam tak berkata. Lalu terdengar, salah satu wanita, yang diketahui bernama Gaby berkata, "Iya nih Dika. Padahal kita pesannya dari kemarin, masa nyiapin ruangan ini saja, sampai lama gitu. Saya minta maaf untuk kelalaian kami," ucap Dika. Lalu terdengar, Pak Yusuf berkata, "Kalau hanya minta maaf sih gampang, tapi gimana dengan saya? Saya sudah bayar mahal loh." "Ya udah, karena ini semua kesalahan kami, dan untuk permohonan maafnya, Pak Yusuf dapat potongan setengah harga, untuk sewa ruangan ini," ucap Dika. "Nah, kalau solusinya seperti itu, aku maafin kelalaian kalian," ucap Pak Yusuf. Lalu Dika pun berkata pada Aditya, "Ya udah, sekarang kamu siapin makanan untuk rombongan Pak Yusuf." "Iya Pak," ucap Aditya. Lalu terlihat, Aditya pun segera bergegas meninggalkan ruangan itu, diikuti oleh Aditya. Di sela-sela itu, Citra bergumam, Sepertinya ini saat yang tepat untuk pura-pura membela Aditya agar aku bisa dapat perhatiannya," gumam Citra saat itu. Lalu, ia pun berkata, Dik, kamu keterlaluan banget deh. Udah tahu, ruangannya dipesan dari kemarin, masa baru nyiapinnya sekarang? Gue tahu kok, kamu sengaja kan, lakuin semua itu sama Aditya, karena dia pacarnya Cindy. Tapi kalau masalah kerjaan, yang profesional dong, jangan dicampur dengan urusan pribadi, ucap Citra. Lalu, Dika pun berkata, "Loh, kok kamu malah belain dia? Gue ini sepupu kamu. Lagian suka-suka gue lah, mau lakuin apa ke dia." "Tapi enggak gitu juga keles," ucap Citra. Lalu terdengar, Dika berkata, "Kamu ngapain ikutin kita? Sana buruan, siapin makanan untuk Pak Yusuf." "Iya Pak, tapi saya harus meminta bantuan dari teman yang lain," ucap Aditya. Lalu, Citra pun berkata, "Iya Dik, kalau si Adit sendiri yang melayani mereka, bisa-bisa kejadian tadi terulang lagi." "Ya udah sana, jangan ikutin kita terus," ucap Dika. Sementara itu, di ruangan VIP, terdengar Gaby berkata pada temannya, yang diketahui bernama Salsa, Sal, pelayan tadi ganteng banget ya?" Salsa pun menjawab, "Iya juga sih. Tapi sayang pelayan. Coba aja kalau kerjaannya lain, udah aku dekatin tuh cowok." Lalu terdengar, Yusuf berkata, Kita kesini itu, bukannya mau bahas masalah cowok. Lo kayak enggak tahu aja, si Gaby sama Salsa tuh gimana, kalau udah lihat cowok ganteng," ucap salah satu rekan mereka, yang diketahui bernama Ridwan. "Gimana enggak dibahas coba, orang tuh cowok emang ganteng," ucap Gaby. Lalu terdengar, Salsa berkata pada Yusuf, Yus, sebenarnya, lo ngumpulin kita buat apa sih? Udah gitu, pakai nyewa ruangan VIP segala, lo dapat duit dari mana, buat nyewa tempat ini?" Mendengar ucapan Salsa, Yusuf pun berkata, "Kemarin gue dapat komisi dari si bos. Pantas aja tiba-tiba lo nraktir kita-kita," ucap Gaby. Lalu, Yusuf pun kembali berkata,
Ini belum seberapa. Kemarin si bos minta tolong ke gue, untuk gantiin dia ke pelelangan lusa nanti. Dan kalau gue menang di pelelangan nanti, gue akan dikasih bonus 500 juta, plus diangkat jadi direktur, ucap Yusuf. Lalu, Gaby pun berkata, biasanya kan, si bos sendiri yang pergi. Lagian, apa sih yang mau dilelang? Queen Hotel yang bakalan dilelang, ucap Yusuf, dan kembali berkata, si bos enggak bisa pergi, karena dia harus menghadiri acaranya Tuan Nakamoto. Kalian kan tahu sendiri, Tuan Nakamoto adalah pemilik 45% saham, sekaligus donatur di beberapa perusahaan milik si bos, jadi enggak mungkin, dia enggak hadir di acaranya, bisa-bisa kena tackle, ucap Yusuf, sambil tertawa. Gaby, ia pun kembali berkata, loh, emangnya si bos mau ngapain? Pakai beli hotel segala. Apa sekarang, si bos mau memulai bisnis perhotelan juga? Katanya sih, si bos mau merubah hotel itu sebagai kantor pusat, ucap Yusuf. Oh gitu ya. Tapi, Queen Hotel itu kan, hotel berbintang, sudah pasti Tuan Winata, atau siapa tuh orang kepercayaannya, bakalan datang juga di pelelangan itu, ucap Gaby. Oh, maksud kamu Pak Hendrik, ucap Yusuf. Gaby, ia pun menjawab. Iya benar Pak Hendrik, enggak usah khawatir, mereka berdua juga enggak bakalan pergi. Kata si bos, mereka juga diundang di acaranya Tuan Nakamoto, ucap Yusuf. Singkat cerita, Aditya dan dua pelayan lain di restoran itu pun telah selesai menyiapkan menu makanan yang dipesan Yusuf dan rekan-rekannya. Lalu terdengar, Aditya berkata, silakan dinikmati hidangannya. Lalu mereka bertiga pun melangkah keluar dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba, Gaby berkata, tunggu, kalian berdua boleh pergi. Dan kamu, stay aja di sini, ucap Gaby, menyuruh Aditya tetap tinggal di ruangan itu. Lo apa-apaan sih Gab, ucap Salsa. Lalu, Gaby pun menjawab, biarin aja, biar kalau perlu apa-apa, tinggal nyuruh dia aja. Iya bu, sahut Aditya, lalu berdiri di salah satu sudut ruangan itu. Kamu ngapain di situ? Nih ada kursi yang masih kosong. Kamu duduk aja di sini, ucap Gaby, sambil menunjuk kursi kosong, yang berada tepat di sampingnya. Iya bu, ucap Aditya, lalu melangkah untuk duduk di kursi tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode 21. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.